Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang tabi'in yang sangat masyhur namanya. Dia adalah Silah bin Asyam al-Adawi, seorang ahli ibadah yang sangat gemar sholat di kegelapan malam dan menjadi prajurit gagah perkasa di medan perang. Bila malam telah menjelang dan meratalah kegelapannya, sedang orang-orang telah merebahkan tubuh di ranjangnya dan kebanyakan manusia telah terbuai dengan mimpi-mimpi indahnya, namun Silah bin Asyam al-Adawi justru bangun memperbagus wudunya lalu berdiri di atas bumi Allah. Beliau mulai sholat dengan penuh kekhusyuan di hadap Rabb-Nya Azza wa Jalla. Seluruh jiwanya terpancar cahaya dari ilahi yang menyinari basirahnya. Terlihat olehnya tanda-tanda kebesaran Allah dari ufuk timur hingga barat. Silah bin Asyam al-Adawi sangatlah gemar membaca Al-Quran saat menjelang fajar. Bacaannya yang sangat merdu diliputi dengan perasaan haru. Terkadang beliau merasakan betapa manisnya Al-Quran menyentuh seluruh lelung-lelung hatinya dan mengunggah akalnya yang jernih untuk merasakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mampu membersihkan karat-karat hatinya. Silah bin Asyam menunaikan ibadahnya itu secara tertib. Tidak ada bedanya bagi beliau, baik ketika tinggal di kotanya atau saat bepergian, bahkan dalam waktu-waktu sibuk ataupun di saat senggang. Ja'far bin Zaid menuturkan kisahnya. Ketika kami keluar bersama pasukan kaum muslimin menuju kota Kabul dan berharap semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangan kami, di antara pasukan tersebut terdapat pula Silah bin Asyam. Ketika malam berangsur gelap dan kami berada pada suatu jalan, pasukan pun berhenti untuk menyantap makanan yang mereka bawa sekaligus menunaikan sholat isya. Setelah itu seluruh pasukan menuju tenda masing-masing untuk melepas lelah. Saat itulah aku melihat Silah bin Asyam pergi ke tendanya seperti yang lain, lalu merebahkan diri seperti yang lain pula. Maka aku berkata dalam hati, mana bukti kemasyhuran sholat dari ahli ibadah ini yang dikatakan sampai kakinya bengkak-bengkak? Demi Allah, aku akan mengawasinya terus malam ini untuk membuktikannya. Terlihat seluruh pasukan telah tidur. Tiba-tiba aku melihat Silah bangkit lalu keluar dari perkemahan. Beliau menembus kegelapan malam menuju hutan yang lebat pohonnya, rimbun daunnya, serta rumput-rumputnya yang tebal dan tajam, pertanda sudah lama tidak dijamah manusia. Aku pun segera menguntitnya dari belakang. Sampailah beliau ke suatu tempat yang sunyi, lalu beliau mencari arah kiblat, kemudian bertakbir dan tenggelam dalam sholatnya. Aku terus memperhatikannya dari jauh dan kulihat cahaya memancar dari wajahnya, tenang seluruh anggota badannya, serta khusyuk penuh jiwanya. Seakan-akan tempat yang rawan menjadi tempat yang sangat nyaman, yang jauh terasa dekat dan kegelapan bagai cahaya yang terang benderang. Beberapa saat beliau dalam keadaan seperti itu, hingga tiba-tiba saja muncullah seekor singa dari arah hutan sebelah timur. Begitu menyadari apa yang aku lihat, rasa gentar dan panik menimpa hatiku. Seketika aku langsung memanjat sebuah pohon yang tinggi agar terhindar dari kebuasannya. Singa itu pun mendekat ke arah Silah bin Asyam, yang sementara itu dia makin hanyut dalam sholatnya. Hingga tinggal beberapa langkah lagi jarak singa darinya, dan demi Allah, sama sekali ia tidak menoleh kepadanya dan tidak menghiraukan kehadiran singa tersebut. Begitu beliau sujud, aku langsung bergumam, pasti beliau akan diterkam. Kemudian beliau bangkit dari sujudnya dan duduk, namun singa itu masih terpaku di hadapannya, seakan terus memperhatikan gerak-geriknya. Seusai salam, Ibnu Asyam menoleh ke arah singa tersebut dengan tenang. Dari kedua bibirnya bergumam kata-kata yang tak dapat aku dengar. Tiba-tiba saja singa itu berbalik dan melangkah pelan menuju ke arah dari mana dia datang. Fajar pun mulai menyingsing dan beliau menunaikan sekaligus sholat fardunya. Setelah itu beliau mengucapkan syukur kepada Allah dengan pujian yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Beliau berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, selamatkanlah aku dari api neraka. Namun patutkah hamba yang penuh dosa ini masuk ke dalam surgamu?" Kata-kata ini diulang terus-menerus hingga bercucuran air matanya. Aku yang melihatnya pun turut menangis karenanya. Setelah itu beliau kembali ke tengah pasukan tanpa diketahui seorang pun.
Tampak di mata mereka seakan-akan dia baru bangun tidur di atas kasur. Aku pun turut kembali di belakangnya dengan membawa rasa kantuk karena begadang semalaman, tubuh yang terasa lemas, serta ketakutan terhadap singa, dan hanya Allah saja yang tahu. Dengan segala prestasi ibadahnya itu, Silah bin Asyam tak lantas menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu memberikan peringatan dan nasihatnya setiap kali ada kesempatan. Ia menyeru manusia ke jalan Robnya dengan nasihat-nasihat hikmah yang baik, peringatan yang baik, menundukkan jiwa yang angkuh, serta melunakkan hati yang keras. Silah bin Asyam memiliki sepupu perempuan bernama Mu'azzah al-Adawiyah. Beliau juga termasuk tabi'iyah seperti Silah. Karena sering bertemu dengan Aisyah dan menimba ilmu darinya, dia juga bertemu Hasan al-Basri dan mendengar banyak darinya. Mu'azzah adalah wanita suci bertakwa yang hatinya bersih, tekun beribadah serta zuhud terhadap dunia. Sudah menjadi kebiasaan beliau ketika malam tiba, ia berkata, "Boleh jadi malam ini adalah malam terakhir bagiku." Lantas beliau tidak tidur sampai fajar. Jika tiba siang hari, beliau berkata, "Barangkali hari ini adalah hari terakhir bagiku." Kemudian beliau memanfaatkan hari itu untuk beramal soleh. Sedangkan waktu malam yang sunyi digunakan untuk melakukan sholat dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat zuhudnya terhadap dunia dan ketekunannya dalam ibadah, Silah bin Asyam tidak berarti meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah. Maka beliau pun akhirnya menikahi Mu'azzah al-Adawiyah, sepupunya sendiri. Pada malam pernikahannya, salah seorang keponakannya membawa beliau ke pemandian air panas, lalu memasukkan dia ke rumah yang bagus dan wangi. Ketika dua mempelai telah bersama, Silah mendirikan sholat sunnah 2 rakaat, sedangkan Mu'azzah bermakmum di belakangnya. Lantaran hanyut oleh kekhusyuan sholat mereka, keduanya pun sholat hingga fajar terbit. Keesokan harinya, putra pamannya datang seraya berkata, "Wahai putra pamanku, engkau telah mendapatkan hadiah putri pamanmu, tapi engkau tinggalkan dia dan engkau sholat semalaman suntuk." Lalu beliau menjawab, "Engkau mengajakku masuk ke tempat yang membuatku ingat neraka. Setelah itu engkau mengajakku ke ruangan yang membuatku ingat surga. Maka pikiranku terbelah menjadi 2 hingga pagi." Lalu keponakannya bertanya, "Tempat manakah yang Anda maksud, wahai pamanku?" Beliau menjawab, "Kemarin engkau bawa aku ke pemandian air panas, maka aku ingat akan panasnya jahanam. Kemudian engkau masukkan aku ke kamar pengantin, maka aku teringat akan wewangian surga." Silah bin Asyam bukan sekadar seorang ahli ibadah, banyak taubat dan zuhud, tetapi juga seorang mujahid dan pahlawan yang tangkas lagi tangguh. Setiap pemimpin mengharapkan dia bergabung dalam pasukannya, dan masing-masing ingin memetik keutamaan dari tekad dan keberaniannya. Ja'far bin Said menutupkan kisahnya, "Kami berangkat dalam sebuah perang, sementara Silah bin Asyam dan Hisham bin Amir berada dalam regu kami. Begitu berhadapan dengan pasukan musuh, Silah dan temannya itu langsung menerjang dan masuk di tengah-tengah mereka. Keduanya membabat pedangnya ke kanan dan ke kiri dengan tangkas hingga musuh kocar-kacir. Sampai-sampai para pemimpin musuh berkata satu sama lain, 2 muslim saja cukup memporak-porandakan kita. Bagaimana jadinya jika semua terjun dalam kancah perang?" Tahun 76 Hijriah, Silah bin Asyam bersama putranya turut serta dalam pasukan muslimin yang bergerak menuju daerah seberang sungai Turkistan. Tatkala keduanya bertemu berhadapan antar 2 pasukan, maka perang berkobar. Silah berkata kepada putranya, "Wahai putraku, majulah dahulu dan gempurlah musuh-musuh Allah itu agar aku bisa mengorbankan dirimu kepadanya demi ridhonya dan tidak hilang segala titipannya." Maka tanpa banyak perhitungan, putranya langsung terjun ke medan perang bagai anak panah yang terlepas dari busurnya. Dia terus berperang hingga akhirnya tersungkur syahid. Kemudian ayahnya menyusul memasuki kancah peperangan dan berjuang hingga syahid pula. Begitu berita gugurnya sampai kepada wanita istrinya, yaitu Mu'azzah al-Adawiyah, maka para wanita mendatanginya untuk berbela sungkawa. Namun Mu'azzah berkata,
Bila kalian kemari untuk mengucapkan selamat, maka aku sambut kedatangan kalian. Maka datanglah ke sini. Jika kalian datang untuk berbela-sungkawa, maka sebaiknya kalian kembali. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Semoga Allah mengembirakan wajah-wajah mulia ini yang tak segan-segan mengorbankan dirinya demi Islam dan kaum muslimin. Sejarah telah mencatat mereka adalah manusia yang mulia dan ketakwaan mereka telah mencapai puncak prestasi yang tertinggi. Maka inilah wasiat Silah bin Syam al-Adawi. Jadikanlah Al-Quran sebagai perisai dirimu dan penghibur hatimu, serta ambillah petuah dengan Al-Quran kepada kaum muslimin. Perbanyaklah membaca doa kepada Allah sekuat dan semampumu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.